Bukti serta fakta sejarah dunia menunjukkan bahwa bangsa Cina adalah salah satu bangsa yang telah memiliki kebudayaan serta peradaban tinggi sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Mereka terkenal pandai berdagang, bertani, serta ahli dalam hal bangunan arsitektur. Berikut ornamen-ornamennya yang khas. Siapa yang tidak kenal tembok besar Cina serta keindahan bangunan-bangunan kuno mereka di kota terlarang pusat kerajaan mereka? Mereka pun termasuk bangsa pengembara yang ulet dan tangguh. Konon, hampir di setiap kota-kota besar di dunia ada kampung orang Cina atau disebut pecinan. Di Bandung, kawasan pecinan dikenal sejak dulu. Bahkan ada kisah heboh dalam Babad Cariyos Munada yang mengisahkan keterlibatan seorang preman Cina dalam pembunuhan atas asisten Presiden Bandung, Nagel. Lalu bagaimana kisah orang Cina di Sumedang? Masih merujuk pada tulisan Dedi Rustandi, Alun-alun dan sekitarnya yang diterbitkan oleh Kantor Arsip Daerah tahun 2013, dikisahkan bahwa pada zaman Pangeran Arya Kusumah Adinata atau Pangeran Sugih, datanglah sekelompok etnis Tionghoa ke Sumedang. Mereka hidup nomaden sebagai pengembara dari satu kota ke kota lainnya. Dan seperti yang kerap disaksikan dalam film-film Mandarin, mereka biasa menampilkan atraksi kemampuan bela diri mereka yang disebut kuntao atau kungfu. Nah, kedatangan mereka ini ke Sumedang kebetulan pada saat penguasa dan rakyat Sumedang akan mendirikan sebuah masjid agung. Dalam suatu kesempatan, rombongan etnis Tionghoa itu ingin menunjukkan eksistensi dan kemampuan mereka. Dengan lantang, mereka menyampaikan ingin menjajal ilmu bela diri mereka dengan penduduk yang ada di sekitar kota Sumedang. Mendapat tantangan seperti itu, maka tampillah sejumlah jawara silat Sumedang. Dedi menuliskan, di kawasan yang sekarang disebut kaum Sumedang itu memang pernah ada tempat khusus yang disebut kalangan atau arena tempat berlatih dan bertanding bela diri. Maka bertarunglah para pendekar Cina itu dengan jawara-jawara Sumedang. Jurus-jurus kungfu diladeni dengan kelincahan gerak silat jawara-jawara Sumedang. Pertarungan berlangsung dengan sengit, saling intip, saling serang, saling tendang, saling terjang. Dan akhirnya adu kedikjayaan itu dimenangkan oleh jawara-jawara Sumedang. Rombongan pendatang etnis Cina itu mengaku kalah dan menyerah. Hanya hapuda anu kasuhu kasaraya terutama kace-ace akang-akang bisi aya anu lasa kasinggung ku oe. Sebagai tanda mereka menyerah, mereka menyatakan bersedia mengabdikan diri kepada para tokoh Sumedang dan siap membantu pembangunan Masjid Agung Sumedang. Pangeran Sugih pun kemudian memberikan mereka tempat tinggal dan menempatkan rombongan etnis Cina itu di sebelah utara pusat pemerintahan Sumedang. Nah, kawasan itu hingga kini bernama Lingkungan Gunung Cina. Sekarang termasuk wilayah RT 3 RW 4 Kelurahan Regalwetan, Kecamatan Sumedang Selatan. Gunung Cina ini di sebelah selatan berbatasan dengan Gunung Merak. Sebelah baratnya Jalan Gesan Ulun, kemudian di timurnya itu Jalan Kebonkol. Kembali ke sejarah. Tadi disebutkan bahwa rombongan etnis Cina itu siap membantu bupati dan rakyat Sumedang untuk membangun masjid. Nah, jika dikaitkan dengan keberadaan Masjid Agung Sumedang sekarang, kita dapat saksikan bahwa arsitektur Masjid Agung Sumedang nampak merupakan perpaduan antara arsitektur Cina dan Islam. Ciri-cirinya bisa kita lihat pada atap masjid yang bersusun tiga, mirip bangunan kelenteng atau vihara. Puluhan tiang atau pilar menyangga kokoh bangunan masjid itu.
Dulu, tiang-tiang pancang itu terbuat dari kayu gelondongan yang diolah dengan rapi. Setelah dilakukan beberapa kali restorasi, tiang-tiang itu kini terbuat dari beton. Ornamen-ornamen khas Cina pun dapat dilihat pada ukiran-ukiran di bagian atas kusen pintu dan jendela. Demikian pula pada bagian mimbar, penuh dengan ukiran khas kebudayaan Cina. Demikian ceritanya teman-teman. Jadi jawara-jawara Sumedang itu dari dulu memang jago-jago silat ya. Cuma dari penuturan lisan yang pernah Mang Ucus dengar bahwa para jawara Sumedang itu memang tidak suka menunjukkan eksistensi dan kemampuannya. Tetapi ingat, kalau mereka diganggu atau ditantang, cadung keluar di pakalangan. Begitu. Oke, salam literasi. Jalan gede satu, pecang garasa, tersalah tumpang loda abrung ablukan. Nabi ka owe nurutan, terkarasa nyaho, kepa inusi kutri. Hayya, koi sampai terkarasa, ngalamu yo. Jadi rasa owe jadi mana atu, siapa ini alu-alu.